Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini adalah ibadah Sabtu Sunyi. Maka setting ruangan pun juga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Demikian juga liturgi yang akan kita jalani bersama juga berbeda. Oleh sebab itu, nantinya kami memohon dengan khidmat, dengan bersama-sama kita akan mengikuti alur liturgi yang sudah dipersiapkan. Sekali lagi, ibadah malam ini adalah ibadah khusus, maka liturginya juga khusus, begitu ya. Dan kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi ini dengan baik, sehingga berkat Tuhan boleh tercurah bagi kita semuanya. Marilah kita bersama-sama untuk bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Dan biarlah kita hanya berharap menghadap dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan marilah kita untuk mengambil saat teduh. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Marilah kita memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 169 bait yang pertama, Memandang Salib Rajaku. Dan sadarilah bahwa Ia pada saat ini bersama-sama dengan kita di dalam Sabtu Sunyi. Terimalah salam berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Aku tidak menyangka bahwa perasaan seperti ini. Kemana kini harus melangkah? Aku tidak lagi melihat terang. Bahkan ketika matahari memaparkan cahayanya, aku hanya bisa menatap gelap yang tidak pernah bosan mengelilingiku.
di mana kini harus berpijak. Aku tidak lagi mendengar suara yang senantiasa menyelamatkanku dari bisingnya dunia. Sungguh, aku takut tidak bisa lagi berjalan dengan pasti. Aku tidak percaya bahwa ini adalah akhir. Namun, maut berkata lain. Aku tidak percaya bahwa aku tersesat. Namun, kegelapan melahap keyakinanku. Perlahan, langkah kakiku mulai membeku, lantaran rasa ragu yang menyelimuti imanku. Kepada siapa kini aku harus datang mengadu? Kepada siapa aku harus berharap? PKJ 300, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Aku dikuatkan oleh pengharapan yang nyata akan hadirnya Sang Juru Selamat. Aku diyakinkan bahwa maut akan dikalahkan oleh Sang Pemberi kehidupan. Rasa takut yang selama ini bersinggah di pikiranku, kegelapan yang selama ini bersarang di hatiku, telah Engkau musnahkan melalui terang yang senantiasa memancarkan kasih dan rasa damai. Tidak ada lagi keraguan dalam melangkah, sebab aku percaya Engkau selalu ada untuk membimbing langkahku. Tidak ada lagi kegelapan, sebab maut tak akan pernah sanggup memadamkan apimu. Aku tidak akan lagi takut, sebab Engkau besertaku. Aku akan senantiasa berjalan di dalam terang, sebab aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Terlalu besar. Terlalu lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Di malam yang sunyi ini ya Tuhan, kami bersama akan menghayati apa yang telah disaksikan di dalam Alkitab mengenai kisah yang sungguh menjadikan kami sekalian merasa kehilangan. Kisah yang membuat kami sungguh merasa berduka. Sabtu sunyi yang akan kami hayati melalui kesaksian firman-Mu yang ditulis di dalam Alkitab. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam peristiwa ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dan mampukan, sehingga yang disampaikan bukan hanya sekedar ucapan manusia, tetapi sabda dari Tuhan semata. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ia lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ayat 59 sampai dengan 61, saya akan ulangi pembacaannya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu,
Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, pembacaan bagian dari Injil Matius yang menyaksikan bagaimana peristiwa setelah kematian Tuhan Yesus. Amin. Kedukaan yang menimpa Maria Magdalena dan Maria yang lain membuat mereka terpaku, diam 1000 bahasa, duduk di depan makam Yesus. Seperti kebanyakan orang, kedua Maria ini berada dalam tahap penyangkalan. Mereka syok dan tidak percaya bahwa Yesus yang mereka cintai kini terbaring kaku di dalam kubur, mati. Mereka menuju rasa marah dan kecewa karena orang yang dikasihinya tidak bersama dengan mereka lagi. Hati mereka selanjutnya diliputi kesedihan yang begitu mendalam. Memang ekspresi duka setiap orang itu tidaklah sama seperti sidik jari setiap manusia berbeda. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sama dalam kedukaan adalah seperti apapun kedukaan itu, sama, semua ingin dimengerti. Dan yang dibutuhkan dari mereka yang sedang berduka adalah kehadiran seorang sepenuh hati untuk mengerti betapa dalamnya rasa kehilangan yang sedang dialami. Pun juga ekspresi orang yang sedang berduka pastilah berbeda-beda. Ada yang marah, ada yang emosional, bahkan berujung anarkis. Tidak sedikit juga yang kelewat menyesali diri dan akhirnya menyakiti diri, bahkan mengakhiri hidupnya. Atau mencari pelarian, menghibur diri ke tempat-tempat yang dianggapnya bisa melupakan kepedihannya. Namun, bagi kedua Maria justru memilih untuk duduk diam, terpaku di depan kubur Yesus. Maria memilih untuk duduk diam, terpaku di depan kubur Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita pun dapat terpaku di depan kematian. Dalam hati seperti Maria dan juga kebanyakan orang bertanya, apa gerangan yang terjadi di balik sebuah kematian?
Sungguh sebuah misteri. Kematian menyisakan ruang kosong. Ya, tanpa lagi orang yang kita kasihi. Dan di dalam situasi seperti ini, godaan terbesar adalah ketika kita kehilangan harapan. Seolah sebuah kematian merupakan akhir dari segalanya. Dan bukankah ini juga yang dikatakan Ayub di tengah-tengah keduka citaannya? Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Bukankah kenyataannya demikian? Kita sering berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya. Kesedihan yang mencekam, kesedihan yang mencekram diri kita, membuat kita terburu-buru menyimpulkan bahwa akhir dari segalanya adalah kematian. Kita kurang memberi tempat pada keheningan, jeda untuk sejenak, membiarkan misteri itu ditempatkan pada tempat dan waktu yang tepat. Kita kurang memberi ruang pada keheningan, jeda untuk memberi tempat misteri itu. Sabtu Sunyi yang kita jalani hari ini memberi ruang kepada kematian. Sebagaimana Tuhan Yesus memberi ruang pada maut dan kematian itu, maka biarlah suasana hening kita nikmati. Suasana hening malam hari ini kita hayati. Dan bukankah pada kenyataannya sesudah penyaliban dan kematian Yesus tidak langsung dibangkitkan. Dalam hening inilah kita mencari makna di balik kematian. Bila air mata masih menetes, biarkanlah. Bila kesedihan dan awan hitam itu masih belum beranjak, berdiam dirilah. Hening bukan sepi, tapi kembalilah kepada makna hidup. Hening adalah saat kita kembali mengingat kata-kata pengharapan dan janji Tuhan. Seharusnya, saudaraku, kedukaan itu menyatukan kita. Karena setiap orang secara umum mengalaminya. Seumpama kita berbicara dengan orang yang menderita, kita bisa saja mendengarkan dan berempati, tetapi mungkin tidak akan pernah mengalami sakit yang dirasakan. Namun ketika kita bersama dengan orang yang kehilangan orang yang disayanginya karena telah meninggal dunia, kita tahu bahwa suatu hari kita akan berada pada posisi yang sama. Dan kita pun berusaha memahami perasaan mereka, bukan untuk mengubahnya. Orang lain juga termasuk kita mungkin memiliki itikat baik, memberikan saran kepada orang yang sedang kedukaan, bahwa sudah waktunya meneruskan kehidupan, karena orang yang meninggal sudah selesai. Ia sudah aman di sisi Tuhan. Bukankah ini yang disampaikan Elifas, Bildad, dan Sofar, sahabat-sahabat Ayub yang berusaha menghibur Ayub di tengah kemalangan hidupnya? Tetapi apa yang terjadi?
mereka gagal. Mereka tetap berada di luar, sehingga seakan-akan justru menilai dan menghakimi Ayub. Sehingga semakin kuat justru pendapat Ayub bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Saudaraku yang terkasih, banyak orang berusaha memahami apa yang terjadi ketika seorang berada dalam awan kelam kedukaan. Tidak akan menilai atau berpikir bahwa kedukaan kita berlebihan atau berkepanjangan. Berduka adalah suatu hal yang terjadi dalam diri, sementara berkabung adalah yang terlihat dari luar. Kedukaan di dalam diri merupakan sebuah proses, suatu perjalanan. Hal tersebut tidak berakhir pada waktu tertentu. Dalam kesedihan, orang-orang tidak siap mendengar soal apapun tentang harapan, karena mereka berada pada tahap awal proses kedukaan, dan kesedihan mereka yang terlalu dalam untuk bisa merasakan emosi yang lainnya. Mereka hanya menginginkan agar kedukaan mereka bisa dipahami. Air mata mereka merupakan bukti cinta dan tanda bahwa orang yang meninggal saat itu sungguh sangatlah berarti buat mereka. Saudaraku, ketahuilah bahwa orang yang sedang berada pada proses awal tahap kedukaan, yang diperlukan adalah kehadiran penuh, mengerti bahwa dirinya kehilangan dan berduka. Tidak usah banyak nasihat dan kata-kata harapan. Kata-kata pengharapan justru akan berbalik, makin melemahkan dalam kehilangan. Nah, saat ini kita memerlukan proses jeda dan hening sesaat. Iya, saat ini kita memerlukan proses jeda dan hening sesaat. Tuhan Yesus memberikan jeda dan hening itu kepada para muridnya dan juga para pengikutnya. Seolah ia membiarkan kematian dan kesedihan melanda mereka. Namun sesungguhnya dia sedang membawa mereka dan kita semua dalam sebuah proses pemaknaan kehidupan. Perlahan namun pasti, proses itu akan terjadi ketika nantinya mereka tahu bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Perlahan namun pasti, proses itu akan terjadi ketika nantinya mereka dan kita semua tahu bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Amin. Karya terbesar.
Dia yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Secara berlitani, mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara, dalam syafaat kita. Dinaikkan syafaat kita secara berlitani. Terpujilah Tuhan yang telah menebus dosa kami dari kuasa maut. Engkau tinggal bersama kami tatkala hidup penuh kekerasan dan ketidakadilan. Melalui Kristus, Sang Raja yang tersalib, kami yakin Engkau beserta dengan kami. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, rangkaian masa Paskah ini kami hayati dalam keprihatinan pandemi yang muncul. Kami memohon agar damai dan kebaikan tercurah bagi semua makhluk di bumi. Ya Tuhan, Sang Sumber cinta, ajarilah kami untuk mencintai setiap perbedaan yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin di negeri ini. Kiranya mereka memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Demikianlah seru doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Datanglah
secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama melanjutkan kehidupan kita. Dan biarlah di tengah kehidupan ini, jikalau memang dipandang perlu, kita mengambil saat jeda untuk hening di tengah suatu kedukaan, di tengah suasana kesedihan, maka lakukanlah. Karena itu adalah proses untuk menjadikan kita justru kuat dan tetap memiliki pengharapan melihat karya Tuhan yang indah. Terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah sang sumber pengharapan memenuhi Bapak Ibu Saudara dengan segala damai sejahtera-Nya. Yesus Sang Kristus yang penuh cinta senantiasa merengkuh kita di dalam segala kehidupan. Roh Kudus, sumber hikmat, senantiasa memampukan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan segala dinamikanya. Kiranya
menyertai dan memberkatimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Untuk mengambil saat teduh.